الله وعلى آله وصحبه وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طيب أيها الإخوة أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah jami'an. Suaranya jelas kedengaran? Boleh lebih keras Ustaz, kalau agak kecil. Baik, suaranya kedengaran jelas? Jelas Ustaz. Baik. Bismillah, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, kita insya Allah kita murajaah terlebih dahulu, ya. Kita murajaah terlebih dahulu pelajaran kita yang sebelumnya. Bukan, karena belum bukan waktunya. Kemarin kita sudah membahas tentang kenapa kita mempelajari ilmu ini, karena salah satunya ini adalah ilmu alat, ya, ilmu yang digunakan untuk belajar ilmu-ilmu yang lainnya, insya Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka kita akan dianjurkan untuk mempelajari ilmu ini. Dikarenakan kitab-kitab para ulama itu semuanya berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, maka kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu ini agar kita bisa mempelajari buku-bukunya para ulama. Baik, kita sudah membahas pelajaran yang pertama dan kedua. Kita ulang lagi ya. Kan? Ana share screen dulu. Baik. Sudah kelihatan ya? Baik, kita sudah membahas pelajaran yang pertama, yaitu tentang al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin, bahwasannya bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia dari sisi penyusunan kata-katanya, ya. Ada yang disebut dengan huruf, ya, kita kenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa dan sebagainya. Ada juga susunan dari huruf, yaitu kalimah kalau dalam bahasa Arab. Kemudian ada juga susunan dari kata-kata itu sendiri, susunan dari kalimah, yaitu al-jumlah. Baik, ini kita sudah bahas, ya. Sama seperti bahasa Indonesia, ada huruf, ya. Kalau kita huruf ya A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Adapun dalam bahasa Arab ada huruf yang disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Kemudian susunan huruf-huruf itu menjadi sebuah kalimah, atau kalau dalam bahasa kita kata. Nah, susunan kalimah menjadi jumlah. Ada beberapa kalimah menjadi jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Nah, al-jumlah di sini berarti kalimat, ya, susunan kata-kata. Al-mufidah yang memberikan faedah. Artinya ketika jumlah itu diucapkan oleh seseorang, maka orang yang mendengarnya paham apa yang diucapkannya. Contoh kita ambil di sini kalimat atau jumlah yang mufidah adalah al-madrasatu jadidatun. Nah, terkadang jumlah terdiri dari dua susunan kata, al-madrasatu dan jadidatun. Al-madrasatu jadidatun, ya. Terkadang bisa lebih dari dua kata, 3, 4 dan seterusnya. Ya, contoh yang 3, akala Muhammadun khubzan. Ini dia. Akala Muhammadun khubzan. Baik. Terkadang terdiri dari 4 kata, bisa juga susunan dari 4 kata atau 4 kalimat, ya. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Bagaimana kita mengetahui ini ada 2 kata, 3 kata, 4 kata? Maka sering-sering kita membaca Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu ada spasi, maka itulah terdiri dari kata-kata tersebut.
pemisah dari kata-kata tersebut. Tapi terkadang kita pernah mendapatkan satu kata doang, tapi kita semua yang mendengar paham. Contohnya ijlis, satu kata doang. Padahal sebenarnya dia bukan satu kata, dia ada dua kata. Cuma kata yang satunya tidak diucapkan. Asalnya adalah ijlis anta, ya ijlis anta, idhab anta, ijlisu antum, ijlisi anti, seperti itu. Ya, ini sudah kita bahas. Jadi bahwasannya jumlah mufidah adalah kalimat atau susunan kata yang memberikan faedah, yang memberikan faedah menjadi sempurna, ya. Kalimat tersebut menjadi sempurna. Baik, sebentar. Kemudian yang berikutnya kita sudah membahas tentang ajzaul jumlah. Ajzaul jumlah, yaitu bagian-bagian dari jumlah itu sendiri, bagian-bagian dari kata, bagian-bagian dari kalimat, bagian-bagian dari kalimat. Ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah, bagian-bagian dari kalimat. Nah, al-kalimah dalam bahasa Arab, ya, yang disebut dengan kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari tiga hal. Tidak lepas dari tiga hal. Apa saja? Kita sudah bahas al-ismu, al-fi'lu, al-harf. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Semua kata dalam bahasa Arab pasti tidak lepas dari tiga ini. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Dan huruf di sini ya isim, fi'il, huruf. Huruf di sini bukan huruf hijaiyah, bukan huruf hijaiyah, melainkan huruf di sini adalah ya kata yang tidak akan kata yang dia tidak bermakna kecuali dengan selainnya. Kalau kita ini, misalnya kata itu orang nggak paham kata itu. Misalkan kita sudah pernah bahas di sini, contohnya adalah ila ke, orang nggak paham ke. Tapi kalau ilal masjidi disambungkan dengan kata yang lainnya, maka akan paham maknanya. Jadi ke masjid, ilal madrasati, ke sekolah dan lain sebagainya. Baik. Jadi macam-macam jumlah, macam-macam bagian-bagian jumlah kita sudah mempelajarinya. Apa itu alismu? Masih ada yang ingat apa itu alismu? Ada yang ingat? Masih ingat? Al-ismu, ya isim. Isim adalah setiap lafaz yang menunjukkan atau yang digunakan, setiap lafaz yang digunakan untuk apa saja? Menamakan apa? Manusia, hewan, tumbuhan, kemudian manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lainnya atau sifat bisa ya, sifat. Manusia, ya al-insan, al-hayawan, an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, ya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, jamaat, al-jamaat, kemudian syai'in akhar, sesuatu yang lain atau bisa juga disebut dengan sifat atau sesuatu yang lainnya. Contohnya misalkan cahaya, terang, bersih, kan nggak ada bendanya. Dia bukan tumbuhan juga, dia bukan binatang juga, dia bukan manusia, tapi bendanya nggak ada tapi kelihatan. Tapi kita bisa tahu ya, merasakan. Itu disebut al-ismu. Kemudian al-fi'lu, al-fi'lu ada yang masih ingat? Kalau kata gampangnya itu kata kerja. Ya, kata gampangnya, kata mudahnya kata kerja. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan suatu pekerjaan ya pada masa tertentu, pada waktu tertentu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, kita sudah bahas kesamaannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun seperti itu, ya menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian ada al-harfu. Kita sudah bahas al-harfu, huruf sini adalah setiap lafaz yang dia tidak sempurna maknanya
Dia tidak sempurna maknanya kecuali jika digabungkan dengan lafaz ya lainnya dalam satu kalimat. Ya, tidak sempurna maknanya kecuali dia digabungkan dengan lafaz yang lainnya di dalam sebuah kalimat. Kita sudah belajar kata ila. Ini dia. Dan kita sudah pelajari juga bahwasannya kenapa al-ismu atau isim itu didahulukan, karena sebagian besar bahasa Arab itu mufradatnya adalah isim. Kemudian berikutnya adalah fiil, dan yang paling sedikit adalah harf atau huruf ya. Isim paling banyak ini sudah kita kelompokkan. Muhammadun isim, Huzan isim, al-madrasatu isim, jadidatun isim, Muhammadun isim, al-madrasati sini isim. Ya, kemudian anta isim. Nah, fiil cuman akala, dahaba, ijlis di sini ya, yang kita berikan contohnya. Adapun huruf cuma ila. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, akan tetapi ini di luar konteks dari buku ya. Kita eh, untuk menambah eh, wawasan kita tidak hanya mengambil pada buku ini untuk sekedar menambah wawasan kita saja. Kita akan membahas tentang ciri-ciri isim ya, ciri-ciri isim. Kita akan bahas tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim itu kita akan bahas hanya 3 saja. Sebenarnya kita sudah tahu ya, kalau kita sebagaimana yang sudah Ana ucapkan kemarin, bahwasannya kita harus banyak menghafal mufradat. Karena salah satu modal utama dalam bahasa apapun bahasanya itu adalah mufradat, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, Jepang dan lain sebagainya, maka mufradat adalah modal utamanya. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak menghafal mufradat kosakata. Kalau sudah kita banyak menghafal kosakata, maka mudah sekali kita menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf, mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya, Muhammadun nama orang, berarti dia isim. Khubzan benda mati, berarti dia isim. Akala ya, sebuah lapas menunjukkan pekerjaan pada masa tertentu karena telah ada, artinya telah makan. Maka akala telah makan, dia telah makan, maka ini termasuk fiil. Al-madrasatu benda mati. Jadi datun sesuatu yang lain, sifat ya, isim. Kemudian zahaba itu fiil. Kita udah tahu artinya, telah pergi, ya kan? Dia telah pergi. Isim, fiil, karena menunjukkan masa tertentu. Ijlis itu fiil, karena menunjukkan suatu permintaan untuk melakukan sebuah pekerjaan pada masa yang akan datang. Ijlis, duduklah, artinya orangnya belum duduk, orangnya masih berdiri. Ijlis anta, duduk kamu. Baik. Jadi kalau kita mengetahui mufradatnya, kita bisa menentukan mana isim, mana fiil, mana harf. Ya, akan tetapi tidak semua orang bisa mengetahui mufradatnya. Kita ambil contoh misalkan Allahus Somad, Allahus Somad. Ya, kalau kita nyari di kamus-kamus kecil as-somad itu apa? Sulit ya kita akan menemukan. Maka para ulama ya memudahkan kita agar kita bisa mempelajari atau mengetahui mana yang disebut isim, ciri-cirinya apa saja. Kemudian nanti ada ciri-ciri fiil. Kalau ada ini berarti dia isim. Kalau ada ini berarti dia fiil. Baik. Yang pertama, ciri isim yang pertama yang akan kita pelajari ya adalah kemasukan al. Kemasukan al. Ciri yang pertama apa? Kemasukan al. Alif lam maksudnya itu ya. Kalau kita ini sebutnya masukkan al, alif lam. Kita sebutnya alif lam saja, sebenarnya itu al ya. Al qamariyah asyamsiyah itu dia bukan alif tapi hamzah wasol. Jadi disebut saja al. Seperti ini. Masukkan al. Bentar. Kita ambil pinggir saja.
Baik, masukkan al. Contoh al kita tambahkan dengan masjid. Masjid. Maka menjadi al-masjid. Baik. Al-masjidu. Ya. Al-masjidu. Al ditambah masjid menjadi al-masjidu. Contohnya lagi. Kita warnakan dulu. Al. Oh, warna hijau ya. Pastinya. Baik. Baik, al-masjidu. Contohnya lagi, al ditambah madrasah. Ya, al ditambah madrasah. Sampingnya saja ya. Al-madrasatu. Al-madrasatu atau al-madrasati bisa, al-madrasata juga bisa. Kita ambil yang al-madrasatu. Ini contohnya ya. Kita pakai koma saja. Baik. Ini adalah ciri isim yang pertama. Ini ciri isim. Ciri isim. Kita turunin lagi. Ciri-ciri isim yang pertama adalah kemasukan al. Contohnya tadi al-masjidu. Contohnya lagi al-madrasatu. Al-madrasatu. Baik. Kan, al-madrasatu udah lewat ini. Ini alnya dibuang dulu. Contohnya al ditambah masjidu jadi al-masjidu. Al ditambah madrasatu jadi al-madrasatu. Pokoknya kalau ada kata al, maka itu adalah isim. Banyak dalam Al-Qur'an ya kata-kata al. Contohnya nama-nama surat rata-rata pakai al. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya. Kalau Al-Imran karena dia idhofah ya, nanti kita belajar lagi pembahasannya beda lagi. Kemudian selainnya An-Nisa, ya, Al-Maidah, ada al, maka ketahuilah itu adalah isim. Ya, ketahuilah itu adalah isim. Baik. Ciri isim yang kedua adalah dia kemasukan tanwin, dia berharokat tanwin. Dia berharokat tanwin. Sebentar. Tanwin. An dulu ya. An. Kemudian in. Kemudian pun. Baik. Dia cirinya adalah berharokat tanwin atau ada apa namanya harokatnya itu tanwin. Kalau dia berharokat tanwin, tahuilah bahwasannya dia adalah isim. Contoh kita masukkan masjid, ya kita masukkan masjid, ditambah masjid, atau kita masukkan madrasah,
Masukin sekalian dua contohnya ya. Madrasah. Maka menjadi harokatnya ya dibacanya mas ji, kita harokatin aja mas ji dun. Oke. Atau kalau madrasah mad ro satun. Mana ini? Madrasatun. Baik. Masjidun madrasatun. Ya, kalau kemasukan tanwin, masjidun madrasatun. Ini contoh tanwin, atau bisa juga kita ambil contoh yang lainnya. Bentar. Mana ini? Oke. Masjidin atau masjidan ya, kita harokatin masjidin. Yang lainnya mas, oh berubah kali beri sektor majalahnya. Oke. Mas jidin kita pakai harokat kasroh ya, atau madrasatin. Kalau suara anak nggak jelas bilang ya, madrasatin. Atau harokatnya fathah tain ya, harokatnya fathah tain. Baik. Mas jidan. Kalau masjidan kan, maka harus ada alifnya ya, tanda pentungnya ya. Selain nanti ada huruf tak marbutoh yang madrasatan. Kalau madrasatan nggak perlu dia. Madrasatan dia nggak perlu pakai alifnya. Baik, antum pokoknya pahami saja ini. Kalau ada alnya atau tanwin, harokatnya tanwin, maka dia adalah isim. Kalau harokat tanwin agak sulit di buku-buku para ulama, di buku kitab-kitab itu para ulama, dia terkadang nggak ada harokatnya. Tapi kalau antum bagaimana caranya untuk belajar, ya antum buka Al-Quran. Di Al-Quran nanti kalau ada yang berharokat tanwin, maka ketahuilah itu adalah isim. Contoh tadi, Allahu Somad, misalkan Allahu Somad. Maka As-Somad dia masuk kategorinya isim. Kenapa? Karena dia ada alnya. As-Somad. Ya. As-Somad. Misalkan contohnya lagi kita melihat ada kata misalkan yang ada tanwinnya. Misalkan tanwinnya. Apa saja? Ya, baik itu antum dapatkan di buku-buku ataupun dalam Al-Qur'an, maka kalau ada kata yang berharokat tanwin, fatatain, kasrotain atau domatain, boleh bebas yang mana saja. Ini tanwin ini, yang double dua ini, ya. Ini. Maka ketahuilah bahwasannya dia adalah isim. Ketahuilah bahwasannya dia adalah isim. Baik. Biar cepat ya, kita singkat-singkat saja, nanti antum paham. Tanda ciri isim yang ketiga adalah kemasukan huruf jar.
kemasukan huruf jar atau didahului oleh huruf jar. Jar ya, jar. Artinya jar itu artinya diseret, maksudnya dipaksa. Ya, kita pahami sekarang kata jar itu harokat dari isimnya harus kasroh, ya, harokat setelah huruf jar. Yang pertama ini kita biar mudah dulu, ya, harokat setelah huruf jar itu dia kasroh. Ya, contohnya kita sudah belajar contoh huruf jar dulu kita sebutkan. Kemarin kita sudah belajar apa? Ila. I Paham? Ila. Baik. Ila ke. Kemudian contohnya lagi misalkan yang sering kita dengar selain ila apa? Selain ila, min. Fi dulu, fi yang paling sering kita sering lihat fi. Ya, fi. Baik. Setelah fi min, ya kita ambil contoh tiga ini aja, min. Bukan man, nanti sangkain man lagi. Min ya. Min, fi, ila. Baik. Ila, fi, min. Misalkan kita tambah dengan masjid. Ya, masjid. Al-masjid misalkan. Al-masjid. Maka harokatnya masjid, harokat masjid yang terakhir, ya, huruf dal yang terakhir itu, maka dibacanya al-fil, misalkan masukkan ila. Jadi al-mas, misalkan ila ya, masukkan min aja, min. Min, ada kemarin kita sudah bahas ila, kita masukkan ila saja. Ila al-masjidi. Al-masjidi. Maka harokatnya harus kasrah. Ilal masjidi. Jadi, kalau ada sebuah kata yang didahului oleh huruf jar, contohnya kita sudah kita belajar contoh di sini, ila fi min, ya, ila fi min, maka dia adalah setelahnya itu adalah isim. Maka kata setelahnya adalah isim. Setelah huruf jar, maka kata setelahnya adalah isim. Ila al-masjidi, ila al-madrasati, ila al-madrasati, ila al-masjidi, ila al-baiti, min al-madrasati, min al-madrasati, min al-masjidi, min al-baiti, fil masjidi, fil madrasati, fil baiti, seperti itu. Kalau nggak pakai alif lam, bisa ila masjidin, fi masjidin, min masjidin. Karena tadi lupa dijelaskan, ila itu al dengan tanwin, ciri yang pertama dengan ciri yang kedua ini, dia tidak boleh bertemu dalam sebuah kata. Kalau sudah ada alnya, maka jangan ada tanwinnya. Taruh kata contoh, al masjidu, ada alnya, ya, ada alnya, maka dia nggak boleh, kita tandain dulu. Maka dia nggak boleh apa? Kalau ada alnya, maka dia harokatnya harus nggak boleh fatatain, kasrotain, domatain, nggak boleh tanwin. Al masjidu, al madrasatu, nggak boleh al masjidun, masjidin, al masjidu, masjidan, nggak boleh. Nah, tapi kalau nggak ada alnya, maka tanwinkan, masjidun, masjidin, masjidan, seperti itu ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu, contoh lagi, contoh kalau dalam Al-Quran, huruf-huruf jar, kata-kata yang kemasukan huruf jar, ila, fi, min, kita ambil yang
yang gampang, min dari, ya min misalkan. Dalam surat An-Nas ada min syarri, ya min syarri, ya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, min syarri. Nah, min syarri, ya kan syarri itu dia masuknya isim. Kenapa? Karena didahului min. Atau di fi-nya juga bisa. Fi-nya dalam surat Anas juga ada fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudu. Nah, contohnya ya. Kita ambil contohnya. Sini, contoh lagi. Misalkan fi sudu. Di dalam dada-dada, ya. Kita sudah hafal surat An-Nas fi sudu. Sudu apa? Suduri, sudura, suduro, suduri, ya. Fi sudurin nas, fi suduri an-nas. Baik, kita masukkan an-nas ya. Fi sudurin, ya. Fi suduri, suduri di sini dia termasuk isim karena dia kemasukan fi, ya. Didahului oleh huruf jar fi. Al-masjidi berharokat kasroh karena dia didahului huruf ini, ila. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenanya nggak paham. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin tanyakan? Ya, tidak Ustaz. Ya, dan? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Kita ambil contoh ya. Kita ingin tahu mana itu isim, mana itu fiil. Apa untuk membedakan isim? Kita kalau dia isim, isimnya ininya apa? Apa namanya? Tanda-tandanya atau ciri-cirinya apa? Contoh ya, kita ambil dulu sebentar di bukunya aja lah. Di latihannya. Sebentar. Udah film lagi. Ini. Baik. Kita share screen lagi. Baik. Antum sudah kelihatan di layarnya? Yaftahu Muhammadun al-baba. Yaftahu Muhammadun al-baba. Ya, yaftahu Muhammadun al-baba. Baik, tadi salah satu huruf jar lagi ada tadi ala ya, ala. Ana lupa belum tulis. Ala. Min, ila, ala, fi yang paling sering antum dapatkan di buku pelajaran antum. Baik, nomor 1 sekarang yaftahu Muhammadun al-baba. Yaftahu Muhammadun al-baba. Yaftahu ini fiil. Kita nggak usah bahas dulu karena belum ciri-cirinya belum kita pelajari. Tapi kalau dari artinya yaftahu artinya dia sedang membuka, atau dia akan membuka. Berarti kita udah tahu ya, berkaitan dengan waktu, maka dia ada fiil. Nah, Muhammadun, siapa yang tahu Muhammadun di sini isim apa fiil? Muhammadun? Baik, Muhammadun, ada yang mau jawab? Isim Ustaz. Isim. Alasannya apa isim?
Alasan yang pertama, dia adalah nama Oh, manusia Ustaz. menunjukkan Manusia. lafaz yang menunjukkan manusia, Muhammad. Yang berkaitan dengan manusia, binatang, hewan, hewan, tumbuhan, benda mati dan sesuatu yang lain seperti sifat, ya, itu disebut isim. Nah, kita tahu arti Muhammad. Muhammad nama seorang laki-laki, maka dia isim. Tanda yang lainnya adalah ini. Tanda yang lainnya adalah ini. Ada. Baik, tanda yang lainnya adalah ini. Apa ini harokat apa? Harokat apa ini? Domah tain. Artinya dia kemasukan apa? Kemasukan tanwin. Artinya dia kemasukan tanwin. Muhammadun. Yaftahu Muhammadun. Nah, dia kemasukan tanwin, maka dia kalau kemasukan tanwin, maka Muhammad ini adalah isim. Al-baba, pintu. Kita tahu artinya pintu, termasuk benda mati, maka dia termasuk isim. Dia termasuk apa? Termasuk apa? Isim. Tapi tandanya tahu nggak? Selain kalau kita tahu artinya al-baba ini. Nah, tandanya. Tanda dari al-baba ini. Ada yang tahu? Tandanya dia isim adalah dia kemasukan ini. Al. Dia kemasukan al. Al-baba. Ya, ada apanya? Ada kemasukan alnya. Nggak bisa hilang ya. Ya, ada kemasukan alnya. Ya. Ini al. Baik. Yang kedua, yashtari dia sedang membeli. Ya. At-tajiru pedagang. Al-qutna ya katun. Yashtari dia bukan dia telah membeli, dia sedang membeli atau dia akan membeli. Fil mudhari ya. Al-fi'lu al-mudhari. Yashtari kita tahu berkaitan dengan waktu. Nah, at-tajiru dan al-qutnu sama-sama disebut isim karena dia kemasukan al. Baik. Kemudian kita ambil yang lain. Oke. Yadkhulul hawa'u nomor 5 ya. Yadkhulul hawa'u fil hujrati. Yadkhulu ini al-fi'lu al-madi. Al-fi'lul madi. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan waktu. Sedang atau akan. Nah, di sini dia termasuk fi'il mudhari karena dia berkaitan dengan waktu sedang dan akan datang. Di sini sedang masuk, misalkan sedang masuk al-hawa, ini udara. Ya, udara sedang masuk atau akan masuk, bisa sedang masuk aja, udara masuk. Kenapa udara disebut isim? Karena dia termasuk nama sesuatu yang lain. Kita nggak bisa lihat bendanya, dia bukan binatang, dia bukan tumbuhan, dia bukan manusia, dia bukan benda mati, tapi dia ya kita bisa merasakannya. Sifat termasuk ya nggak bisa kita rasakan, tapi kita nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Al-hawa di sini kita nggak tahu, udara enggak, bentuknya nggak ada, ya. Tapi dia adalah sesuatu yang lain, termasuk isim. Kemudian tanda yang lainnya adalah al, kemasukan al-hawa, maka dia disebut isim. Kemudian fi harful jar, huruf, ya, fi harful jar, huruf, bukan fiil, bukan isim, dia huruf, harful jar, huruf yang menjarkan. Al-hujrah masuknya kemana?
Al-hujrah maksudnya kemana? Ahdan? Al-hujrah masuknya ke isim. Karena dia ada dua tanda. Atau kalau diartikan, kita mengetahui maknanya al-hujrah, misalkan di sini artikan ruangan atau kamar, ya maka dia termasuk benda. Benda mati ada bendanya, ruangan, kamar. Maka dia termasuk isim. Dan tandanya, alamatnya, alamatul ismnya, pertama, dia kemasukan al, dan dia berharokat kasroh. Dia berharokat kasroh. Atau kemasukan huruf fi. Ya, dia berharokat kasroh. Ingat, sesuatu yang berharokat kasroh, maka dia ketahuilah dia adalah apa? Isim. Baik. Berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya, satu lagi pembahasan. Setelah kita mengetahui alamatul isim, tanda-tanda isim, ya, yang kita pelajari baru 3, kemasukan huruf kemasukan al, didahului al, misalkan al-masjidu, al-madrasatu, kemudian berharokat tanwin, ya, di akhirnya madrasatun, madrasatan, madrasatin. Yang terakhir dia berharokat kasroh atau didahului dengan huruf jar, ila, fi, min, ya, maka ilal masjidi, ya, fi sudurin nas, fi suduri, fi qulubi, min syarri, itu semua kalau didahulu itu alal maktabi, ya, maka dia adalah setelah huruf itu ala al maktabi, maka setelah ala al maktab itu adalah isim. Baik, setelah kita mengetahui ciri-ciri isim, kita akan belajar anwa'ul ism. Anwa'ul ism. Macam-macam dari isim. Macam atau pembagian ya bisa juga ya, anwa' macam-macam saja. Macam-macam isim. Anwa'ul isim. Macam-macam isim. Ya. Yang pertama, anwa'ul isim, macam-macam isim itu jika ditinjau dari an-nau', ya, an-nau' jenisnya. Ya, kita tulis. Yang pertama adalah ditinjau dari jenisnya, an-nau', macamnya. Berubah. An-nau'. Baik. Ya, yang pertama adalah ciri-ciri isim di sini, macam-macam isim ini jika ditinjau dari jenisnya. An-nau', jika ditinjau dari jenisnya, kalau bahasa kita kelaminnya ya, jenis kelaminnya, dia menunjukkan laki-laki dan perempuan. Maka dia menunjukkan laki-laki dan perempuan. Ada berapa? Ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama, ada 2. Yang pertama, mudzakkar, laki-laki, ya, mudzakkar, laki-laki, mudzakkarun atau laki-laki, kita artikan dia laki-laki. Laki-laki. Kemudian setelahnya yang berikutnya muannasun, perempuan. Contoh
muannas. Kita nanti contohnya belakangan saja ya. Atau kita langsung kasih contoh. Mudzakarun. Mudzakarun contohnya muslim. Muslimun. Muslimun. Contohnya ini. Muslimun. Muslimun laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Muslimun. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya kita masuk ke kata yang kedua, yaitu mudzakkar. Yang kedua adalah muannas. Kita tandain dulu yang mudzakkar. Nanti saya muannas. Muannas muannasun. Muannas. Muannasun. Baik. Contohnya muannasun apa? Muannasun itu apa artinya? Perempuan. Perempuan ya. Perempuan. Baik, muannasun perempuan. Contoh dari muannas sini kita ambil contohnya muslimatun. Muslimatun. Baik. Muslimatun, muzakkar. Jadi kalau isim itu ya ditinjau dari jenisnya maka ada dua. Yang pertama muzakkar berkelamin laki-laki ya. Contohnya muslimun menunjukkan laki-laki atau muannasun menunjukkan perempuan. Apa ciri-cirinya? Salah satunya ciri-ciri muannas ciri-cirinya ada tak marbutoh. Ini yang paling pertama aja dulu, yang paling mudah. Nanti ada ciri-ciri yang lain. Muannasun, kalau ada tak marbutoh ketahuilah dia adalah perempuan. Nanti ada yang ada tak marbutohnya bukan perempuan. Misalkan tolhatun, tolhah, misalkan ada tolhah, ya, ada tolhah, ada apalagi hamzah, tolhah, ada tak marbutohnya. Tapi dia bukan berarti dia nama perempuan atau nama seorang perempuan, tapi dia berjenis kelamin laki-laki. Karena ini pengecualian. Nanti juga banyak yang tidak menunjukkan, yang tidak ada tak marbutohnya, dia termasuk perempuan. Ya, dan lain-lainnya. Pokoknya kita pahamin dulu aja sekarang yang mudah itu. Macam-macam isim jika ditinjau dari bangunannya, dari jenisnya, dari bangunannya, dari jenisnya, maka dia ada dua, mudzakkar, muannas. Baik. Sekarang jika yang kedua, macam-macam isim itu yang kedua jika dilihat dari jumlahnya, al-adad. Dari jumlahnya maka dia ada 3. Ya. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama mufrad. 1. Jenis tunggal, mufrad. Bendanya cuma ada 1. Mufrad. Ya. 1. Cuma ada 1 ya. Atau kita dalam kurung aja, kita kasih kurungnya. 1. Oke. Kemudian yang kedua, contohnya dulu aja. Muslimun. Ya, muslimun. Muslimun. Muslimun 1. Ya. Atau yang berikutnya baik, muslimun atau muslimatun. Kali beri lagi.
muslimatun. Baik, muslimatun. Ini yang pertama, mufrad. Ya. Kalau yang kedua, musanna. Ya, kita baca musanna. Musanna. Jumlah dua ya, jumlahnya mengartikan dua, musanna. Musanna. Baik. Musanna atau jumlahnya dua. Baik. Contohnya muslimat. Muslimun menjadi muslimuna. Muslimuna, muslimani. Muslimani. Baik. Kenapa dia berharokatnya mimnya berubah menjadi fathah? Karena menyesuaikan ada alifnya. Ya, muslimani. Baik. Ciri-cirinya kalau musanna dia ada alif nunnya ini. Ya, baik. Musanna ciri-cirinya adalah ada alif nunnya ini. Baik, mufrad. Apa harusnya orang ini? Ciri-cirinya adalah ada alif dan nunnya ini. Baik. Kalau yang ini mufrad nggak ada ciri-ciri tertentunya. Ada mufrad satu tunggal, bentuknya satu. Muslim, muslimatun, muslim, muslimah, muslim, muslimah. Kalau ini musliman, muslimani, kalau yang perempuannya yang jama muannas salim jama apa namanya? Musanna muannas. Kan tadi ada mufrad muzakkar, mufrad muannas. Ini mufrad muzakkar, yang ini mufrad muannas. Ya, ada dua. Yang ini musanna muzakkar. Sekarang kita masuk ke musanna muannas. Musanna muannas, ya. Musanna muannas. Ya, musanna muannas. Kalau yang musanna muannas, maka kita tambahkan saja. Ngomong sih. Muslimani ini sudah. Kemudian tadi muslimatun pakai tak marbutoh. Muslimatun pakai tak marbutoh. Tapi karena dia nanti akan bersambung dengan alif dan nun, maka dia pakai tak biasa, tak yang terbuka. Muslimata nih. Itu. Kita harokatkan. Muslimata nih. Baik, ini ada alif dan nunnya. Ini yang tanda yang
yang kedua. Baik, yang ketiga, mufrad, musanna, ada jamak. Ada jamak. Ada jamak. Baik. Ada jamak. Jamak ini artinya plural. Kalau dalam bahasa kita plural. Lebih dari berapa? Lebih dari 2. Bisa 3 dan seterusnya. Kita tulis saja 3, ya. Kita tulis saja 3. 3. Ada berapa? 3 orang atau lebih. Ya, 3 orang atau lebih. Baik, 3 orang atau lebih. Contohnya, muslimun jadi muslimuna. Muslimun. Artinya orang-orang muslim. Muslimuna. Kalau ada yang nggak paham, ditanya boleh ya. Muslimuna. Kenapa harokat mimnya menjadi dhamma? Karena lagi-lagi menyesuaikan setelahnya, yaitu ada waw sukun, ada huruf mat, ya. Baik. Muslimun. Oke. Ciri-cirinya adalah ini, waw dan nun. Ya. Kalau ada waw dan nun di sini, maka dia termasuk jamak, ya, jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Kita pahamin itu aja dulu. Jamak muzakkar. Kemudian berikutnya muslimatun menjadi ciri-cirinya adalah muslimatun. Dipanjangin muslimatun. Dia berubah menjadi tak yang terbuka, tak maftuhah. Muslimatun. Ya, muslimatun. Kita harakatin saja. Muslimatun. Ciri-cirinya adalah ada alif dan ta. Seperti ini. Ini adalah jamak muannas. Lihat. Muslim, muslimun. Biasa. Gak ada apa-apanya, tanpa ada tambah-tambahan. Berarti dia mufrad. Muslimatun, mufrad muannas. Muslim mufrad, satu orang muslim laki-laki. Muslimatun, satu orang muslimah, satu orang muslim, satu orang yang beragama muslim perempuan. Ya, satu orang yang beragama muslim perempuan. Kalau muslimani berarti 2 orang muslim. Ya, laki-laki, 2 orang yang beragama muslim, laki-laki. Yang perempuannya muslimatani, 2 orang yang beragama muslim, perempuan. Muslimuna, ya 3 orang atau lebih orang yang beragama muslim, laki-laki, orang yang beragama Islam, laki-laki. Muslimatun, ya 3 orang atau lebih yang beragama Islam, dia perempuan. 3 orang perempuan atau lebih yang beragama Islam. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nau. Yang pertama, al-adat. Ya, al-adat. Berarti ada berapa kalau al-adat di sini? Ada berapa isim? Ada 1 mufrad muzakkar, 2 mufrad muannas, 3 musanna muzakkar, 4 musanna muannas, 5 jamak muzakkar, 6 jamak muannas, ya, jamak muannas, atau kita tambahkan lagi, ya, pengertian muzakkar dan muannas. Jadi ada 6 ya, kalau adat ada 6. Nanti ada lagi yang lainnya. Kita pahaman ini aja dulu. Ya, ini adalah jika kita melihat isim itu dilihat dari jumlahnya, maka ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu jumlah 1, musanna itu jumlahnya 2,
Jamak itu berjumlah 3 orang atau lebih. Kita ambil contoh misalkan muslim. Tadi muslim muzakkar, muslimahnya muannas. Nah, mufradnya muslim muslim, laki-laki. Kalau perempuannya mufrad muannas maka muslimah. Musanna muzakkar muslimani. Musanna muannas muslimatani. Jamak muslimuna, jamak muzakkar, jamak muannasnya muslimatun. Baik. Di sini kita sudah belajar macam-macam isim jika ditinjau dari jenisnya ada laki-laki, ada perempuan. Ini hanya ada di isim saja ya. Kemudian jika ditinjau dari jumlahnya ya, dari jumlahnya maka ada yang jumlahnya 1 mufrad, yang jumlahnya 2 musanna, yang jumlahnya lebih dari 2, 3. Misalkan ada 1 orang pelajar, maka thalib. Kalau ada 2 orang pelajar dalam kelas misalkan, thalib enggak, tapi thalibani. 1 orang pelajar perempuan, thalibatun. 2 orang pelajar perempuan, thalibatani. Paham sampai sini? Paham Baik. Ustaz. Insyaallah hari ini sudah mulai uyang ya. Sudah mulai kita mengetahui ciri-ciri dari isim itu sendiri. Kemudian juga isim jika ditinjau dari jenisnya maka dia ada 2, muzakkar dan muannas. Kemudian jika ditinjau dari jumlahnya maka dia ada 3, ya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ini istilah-istilah ini antum harus hafalkan. Istilah-istilah ini antum harus hafalkan. Kalau nggak dihafal ya antum nggak akan paham nanti kesananya. Maka ilmu itu harus dihafalkan. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita ini? Ya udah Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada, anak rangkum ya dari awal ya. Baik. Yang pertama, tadi kita sudah membahas ciri-ciri isim. Yang pertama, kita sudah membahas tadi ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim apa saja? Yang sudah kita bahas, ciri-ciri isim itu. Yang pertama, dia kemasukan al. Al-masjidu, al-masjidi, al-masjida, al-madrasatu, al-madrasati, al-madrasata. Kemasukan al, maka dia isim. Ciri-ciri kedua yang kita pelajari adalah dia berharokat tanwin belakangnya. An, in, un. Masjidan, masjidin, masjidun. Madrasatan, madrasatin, madrasatun. Kemudian dia kemasukan huruf jar atau dia berharokat kasroh di akhirnya. Berharokat kasroh di akhirnya. Ya, setelah kemasukan huruf jar tadi, maka dia berharokat kasroh di belakangnya. Ya. Setelah huruf jar ini maka dia isim. Contohnya, ilal masjidi. Al masjidi dia isim. Ya, karena berharokat kasroh dan didahului oleh huruf jar. Ya, kemudian ada alifnya, alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya, ila masjidin. Ila masjidin. Fil masjidi, fi masjidin. Dia harokatnya kasroh. Ya, fi masjidin. Kasroh. Nggak boleh fi masjidun, nggak boleh. Fi al masjida, nggak boleh. Nah, nanti ada beberapa kata yang setelah huruf jar dia tidak berharokat kasroh, tapi nanti ya kita pelajari. Yang penting ini ciri-cirinya ada yang sudah kita pelajari ada 3, yaitu didahului al atau kemasukan al, ya. Kemudian harokatnya akhir katanya harokatnya tanwin, an, in, un. Kemudian dia didahului dengan huruf jar atau dia berharokat kasroh di akhirnya, ya. Kemudian kita sudah membahas macam-macam isim. Macam-macam isim jika ditinjau dari jenisnya maka dia ada 2, laki-laki dan perempuan, muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Kalau ditinjau dari jumlahnya maka dia ada 3, mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu 1, dibagi 2. Ada mufrad muzakkar, ada mufrad muannas.
Musanna juga dibagi dua. Musanna muzakkar, musanna muannas. Jamak juga dibagi dua, jamak muzakkar, jamak muannas. Nanti tapi ada jamak yang lainnya, nanti kita belajar saja insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau memang Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dapat antum pahami ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Insya Allah taala. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan, kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ustaz. Ya. Ahdan, coba rangkum Ahdan. Tadi belajar apa aja Dan? Ciri-ciri